Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, mohon izin, silakan dibuka kameranya. Saya akan screenshot dulu untuk kehadiran pada malam hari ini. Silakan dibuka dulu. Maidatul, Karisma, Haikal, Rangga, Reva, Nida, Ninda, Gendis, Nia, ada Francisca yang belum, silakan. Terima kasih yang sudah dibuka. Mohon izin, saya foto dulu. Silakan bergaya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Senin 19:30. Ya. Ya, saya terlempar kembali masuk lagi. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadiru ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para mahasiswa sekalian yang telah hadir, yang telah menyalakan kameranya pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridha pahala dari Allah SWT. Marilah pertemuan ini kita awali dengan berdoa bersama. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa'idillahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya mulai untuk materi kali ini, apakah ada yang ingin saudara sampaikan atau saudara tanyakan terkait perkuliahan online yang kemarin? Ketua kelas, siapa kemarin ketua kelas kita? Siapa kemarin?
Haikal ya? Haikal saya. Siapa kemarin? Oke, banyak orang. Ya, oke. Kita lanjut ya, perkuliahan tatap maya ini. Saya menyampaikan beberapa materi. Baru pekan depan kita kuliah online, yang di sana nanti ada forum dan kuis yang harus saudara kerjakan. Oke, jadi untuk absensi kita nanti akan saya sampaikan absensinya setelah perkuliahan ini. Bagi saudara yang masuk di akhir-akhir perkuliahan, boleh jadi nanti ada yang tidak bisa masuk, ada juga yang tidak terekam. Maka terhadap kehadiran saudara semuanya sudah ada rekamannya, dan kemarin rekamannya sudah saya sampaikan kepada saudara. Sudah dilihat apa belum? Sudah, Pak. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Terima kasih bagi yang sudah melihat dan bisa membuka, apalagi sedekah subscribe-nya ya. Semoga bagi para mahasiswa sekalian yang telah melihat dan memberikan komentar di perkuliahan kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran. Amin ya robbal alamin. Hari ini perkuliahan kita membahas tentang apa? Coba, ada yang tahu? Oh iya, ini rupanya tadi setelah saya keluar, ternyata ada materi yang tidak bisa saya sampaikan. Saya buka dulu ya. Terus kemudian terhadap tugas besar sudah dibuka apa belum tugas besarnya? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Jadi saat ini mulai dari tugas itu sudah disampaikan, saudara sudah boleh mengirimkan tugasnya. Tidak usah nunggu-nunggu nanti ya. Jadi segera saja kirimkan tugasnya di link Google Drive yang sudah Bapak sampaikan kepada saudara. Kita lanjutkan tentang materinya ya. Silakan disimak materinya. Bisa kelihatan materinya? Bisa, Pak. Oke. Saudara bisa baca sebelumnya atau Masya Allah. Sebentar. Bolak balik ini. Ya, modul kedua ini materi pendidikan agama Islam, pembahasannya beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu, tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat atau disebut dengan qalbun salim.
Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi saudara sekalian, bahagia tentu bukan saja dilihat bagaimana kesuksesannya, mendapatkan kekayaan yang banyak, kedudukan yang tinggi, popularitas dan sebagainya. Tapi pada intinya bagaimana bahagia itu pada hati seseorang itu yang disebut dengan qalbun salim. Bahkan kalau kita lihat suasana pada saat ini, orang-orang yang mempunyai kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, popularitas dan sebagainya, maka dia justru tidak bahagia. Kenapa? Ketika dia berada di suatu tempat, orang yang mengenalinya kepadanya, maka tidak nyaman akan keberadaannya. Ada yang sibuk minta foto, ada yang sibuk, mohon maaf, melakukan hal yang negatif, mencubit dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang populer, mempunyai popularitas itu justru banyak yang cenderung merahasiakannya. Bahkan ketika dia mempunyai kekayaan pun, kalau mereka dia pahami, dia juga akan menyembunyikannya. Terkait apa? Karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan ketika tahu terhadap rumah kita, dengan keberadaan yang ada, mungkin kesuksesan dan sebagainya, ada perilaku-perilaku yang kemudian melakukan perilaku anarkis, perusakan, penjaraan dan sebagainya. Maka orang ketika mendapatkan kedudukan yang tinggi, popularitas, lebih cenderung untuk merahasiakannya. Ternyata kita bisa memahami bahwa kebahagiaan itu bukan pada letak kesuksesan duniawi, tetapi bagaimana kebahagiaan itu terletak bagaimana pada suasana hati kita. Itu pula yang disebutkan di dalam Al-Quran yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Jadi hati ya. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Hati yang sakit adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah kepada Allah, untuk melihat Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan itu berada pada hati kita, tentang perasaan hati itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit, di antaranya satu, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita berkawan, bergaul kepada orang-orang yang tidak baik, itu bisa menjadikan hati kita terpengaruh, kondisi kita terpengaruh. Maka sebaliknya tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Berarti apa? Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau saudara pernah ingat tuh ya, tentang lagu religi itu yang disebut dengan obat hati gitu kan. Obat hati itu ada 5 perkaranya, salah satunya berkumpullah dengan orang-orang soleh. Jadi apa? Bagaimana kita mampu untuk bergaul dengan orang-orang yang baik tadi, atau orang-orang yang soleh. Yang kedua ada atamani, berangan-angan. Berangan-angan identik dengan menghayal. Menghayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi.
Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari, setelah bangun dia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Jadi saudara sekalian, banyak ya boleh jadi kasus mengena kepada para mahasiswa tentang orang yang kecanduan ojol ya, apa itu, judi online dan sebagainya, membeli saham dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ikut-ikut apa gitu ya. Itu bagian dari penyakit hati yang disebut dengan atamani tadi itu. Punya uang 1 juta, kemudian ingin mendapatkan lebih daripada itu. Ada kasus mahasiswa juga yang awalnya dia investasi, setiap uang 1 juta tiap bulan ditransfer 500.000 gitu kan. Kemudian kan semakin penasaran, berharap ingin mendapatkan lebih. Kalau ini sampai 70 juta, ketika mau diambil uangnya tersebut tidak bisa. Boleh jadi dia sudah terjebak pada tadi itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu juga bagian dari yang disebut dengan berangan-angan. Yang kedua adalah yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit itu menggantungkan diri kepada selain Allah. Nah, menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia, melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah itu sendiri. Jadi, saudara misalkan kuliah ini tujuannya apa? Kalau kuliah ini tujuannya duniawi, ingin dapat kedudukan, ingin dapat pangkat derajat, maka ketika lulus dan kemudian tidak mendapatkan itu, mungkin akan ada kekecewaan dalam diri kita. Maka lakukanlah, niatkan dengan cara yang baik bahwa kuliah itu karena lillah. Nanti kita dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat uang yang banyak atau seperti apa, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang bisa mengakibatkan rusaknya hati kita adalah as-sab'u, terlalu kenyang. Kalau kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi tidak seperti kita, kadang makannya kalau sudah terlalu lapar, sehingga bagaimana makan orang yang lapar ya, menjadi rakus dan sebagainya bisa terjadi. Jadi perintah Nabi itu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu makan sebelum kenyang dan berhenti, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi orang yang terlalu kenyang, kekenyangan terbagi ada dua. Pertama, kenyang dengan barang haram, lizatihi, misalnya kenyang karena makan bangkai, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. Nah itu haram lizati, memang makanan-makanan itu diharamkan ya. Bangkai tidak boleh dimakan, darah juga tidak boleh dimakan. Daging babi memang tidak boleh dimakan, anjing juga tidak bisa, burung yang punya cengkraman, burung yang bertaring gitu, tidak boleh dimakan, atau makan binatang yang bertaring. Kedua, kenyang karena makan yang haram. Makan yang haram boleh jadi makanan yang kita punya sebenarnya makanan yang halal, tapi didapatkan dari cara yang haram menjadi haram makanan itu. Membeli ayam untuk kita makan, ternyata uang berasal dari perilaku-perilaku yang maksiat, misalkan korupsi dan sebagainya. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Sudah sekalian, bagaimana memanfaatkan yang namanya waktu istirahat itu sendiri. Banyak juga terjadi justru kalangan mahasiswa, misalkan waktu istirahat justru digunakan untuk begadang, tidur baru jam 3:30 pagi, sholatnya ketinggalan dan sebagainya.
karena Mas ngantuk dan sebagainya. Itu mohon untuk diperhatikan ya para mahasiswa sekalian. Kadang kita waktu libur tidak kita manfaatkan untuk istirahat, justru bertemu dengan kawan-kawan yang mengakibatkan tadi itu kelalaian kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga kelalaian kita bagaimana menempatkan waktu istirahat kita. Maka dijaga dengan cara yang baik. Yang keenam, berlebihan dalam melihat yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dapat mempengaruhi terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Ya, jadi melihat hal yang tidak berguna, contohnya apa ya kira-kira? Kalau kita misalkan kebanyakan duduk untuk main game dan sebagainya, sementara banyak waktu yang tersisa, kalau kerja kurang produktif atau tidak produktif karena keinginan terus melanjutkan gamenya dan sebagainya, itu hal yang tentunya berlebihan. Kemudian berlebihan dalam berbicara di sini. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Ya. Saudara sekalian yang berbahagia, bagian C, manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketenteraman. Fitrahnya manusia itu Allah ciptakan menjadi manusia yang suci ya. Kenyamanan dan keamanan, ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jika hidup beragama itu adalah fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Saudara, maka bagaimana pentingnya kita beragama? Karena beragama itu akan menumbuhkan bagaimana ketentraman, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan. Ya, contohnya ketika kita ada masalah tentang apapun yang terjadi terkait tentang kuliah kita, masalah di kantor, masalah dengan orang tua, dengan atasan dan sebagainya, ketika kita mempunyai agama, maka saya yakin kita bisa mampu menangani masalah itu dengan ketenangan kita, dengan pemahaman kita, dengan pengalaman ritual kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepasrahan kita dalam menyelesaikan masalah itu. D. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, psikolog, fisiknya, psikisnya. Manusia butuh ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucilah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Ya, jamaah sekalian, apa mahasiswa sekalian yang berbahagia masih ada di ruang Zoom? Masih. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Bisa bersuara, langsung menanyakan. Jadi, saudara sekalian, berbicara tentang argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama, bahwa bagaimana kita
mampu mensucikan diri kita, jiwa kita untuk menuju kepada yang maha suci. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang suci itu tidak bisa kita dekati kecuali dengan jiwa yang suci. Maka jadinya bagaimana jiwa kita yang suci. Di dalam hadis Nabi ada disebutkan ana inda dzanni bi. Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Ketika kita punya keinginan, misalkan Allah belum memberikan dikabulkannya doa kita, ada seseorang yang boleh jadi berpemahaman yang salah. Misalkan Tuhan begitu tidak peduli dengan saya, bukankah saya sudah berdoa, bukankah saya sudah berusaha, kenapa Tuhan Yang Maha Esa belum mengabulkannya atas doa saya? Nah, ketika kita berburuk sangka kepada Allah SWT, maka itu yang akan terjadi terhadap diri kita. Maka apa yang kita lakukan? Berbaik sangkalah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, boleh jadi tadi itu Allah itu Maha Suci. Yang Maha Suci itu tidak bisa didekati dengan jiwa yang tidak suci. Boleh jadi doa kita belum tulus, boleh jadi pada waktu kita doa ada sesuatu makanan-makanan yang haram yang ada di dalam tubuh kita. Maka bagaimana mensucikan jiwa dan rohani kita? Saudara sekalian yang berbahagia, lanjut bicara tentang argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan antara secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai di lingkungannya, dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Dekat diri kepada Allah untuk menggapai marzatillah. Itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebutlah manusia sebagai Abdullah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya, dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia. Maka disebutlah manusia sebagai Khalifatullah. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah dan Khalifatullah secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir, rohani, dan jasmani. Jadi saudara sekalian, sebagai makhluk sosial, keberadaan kita di lingkungan sosial kita, bagaimana keberadaan kita itu dihargai, diakui oleh masyarakat. Nah, terus kemudian ketika hubungan kita dengan masyarakat baik, tapi juga jangan kita tinggalkan bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan kita sebagai Abdullah, hamba, dan juga kita sebagai Khalifatullah, pemimpin terhadap alam ini. Bagaimana hubungan sesama manusia sebagai makhluk sosial tadi baik, dan juga hubungan kita dengan hubungan vertikal kita dengan Allah SWT juga diakui kita sebagai hambanya. Maka apabila itu sudah kita lakukan, insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Baik itu bahagia lahir dan batin. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama sebelum Islam. Jadi agama sebelum Islam, seperti halnya agama yang dibawa oleh adat, misalkan, sampai kemudian agama terakhir yang dalam hal ini adalah Islam sebagai agama kita. Ukuran agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai ke terakhir ini, apakah agama tersebut tauhidullah, yang artinya bahwa keesaan hanya Allah yang menjadikan sembahan yang satu. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar dan
seandainya agama Nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, nah, unsur menyekutukan Allah, apakah dengan terang benderang agama itu telah melenceng atau salah dan sesat, menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silakan baca argumen Quran dalam Wahyu Tuhan sebagai ayat tentang masalah tersebut sampaikan sebagai berikut. Ya, tentang agama tauhidullah ya. Yang pertama, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini saudara sekalian, bersyukur Allah telah memberikan hidayah kepada kita menjadi muslim sejati dari sejak kecil. Bahkan mungkin sejak dalam kandungan kita sudah menjadi muslim. Karena apa? Karena orang tua kita menjadi muslim. Jadi Islam itu adalah agama yang diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah agama Islam. Allah ridha terhadap agama Islam pada Quran ketiga ayat ke-19. Yang ketiga, apakah mereka mencari agama selain agama Allah padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segalanya. Di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Quran surat ketiga ayat 83. Setiap orang bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Menurut Said Hawa, dapat merusak tauhidullah itu ada beberapa hal. Akan merusak terhadap keesaan kita kepada Allah itu ada beberapa hal. Satu, tentang sifat al-kibar, artinya sombong. Seseorang yang merasa dirinya paling hebat, meremehkan terhadap kemampuan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu, itu adalah sifat sombongan. Sebenarnya dalam agama disebut al-kibar tadi itu. Itu bisa merusak terhadap tauhidullah. Kenapa? Sehebat apapun kita sebagai manusia, pasti ada yang maha hebat, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong. Manusia tidak punya hak untuk menjadi manusia sombong. Yang punya kesombongan itu tentunya Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Yang kedua, sifat az-zulm, kezaliman. Sifat al-kizb, kebohongan. Zalim artinya berbuat aniaya. Tadi itu, ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, mata untuk melihat, telinga mendengar, mulut untuk bicara, tetapi dipergunakan untuk melihat hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Berarti itu zalim namanya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fisik kita ini butuh istirahat, butuh untuk menghadap kelelahan kita, itu harus dipulihkan dengan tidur dan sebagainya. Tetapi kita tidak menggunakannya dengan dalih tadi itu, ada yang begadang dan sebagainya. Sifat al-kizb itu kebohongan. Ya, bohong ini kalau kita lihat bagaimana dalam hadis Nabi kan disebutkan ayatul munafiqi salasatun idza kadaba hadasa. Idza hadasa kadaba, apabila berkata dia berdusta, wa idza wa'ada wa idza tumina khana, apabila berjanji dia ingkar janji. Nah, jadi ciri-ciri orang munafik itu di antaranya bila berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlifa, bila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat maka dia berkhianat. Nah, itu orang munafik, jadi orang kebohongan. Ini pasti merusak terhadap tauhidullah kita. Yang ketiga adalah sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Nah, sering ya terjadi kerusakan alam ini karena tentu ulah manusia. Salah satu contoh misalkan
di wilayah Jabodetabek misalkan sering banjir. Itu pasti alasannya apa? Ya itu tadi, karena tanaman hutan yang sudah banyak dieksploitasi yang mengakibatkan air yang membludak itu tidak mampu ditampung oleh alam atau lingkungan karena tidak ada resapan tanah yang gundul dan sebagainya. Yang keempat, sifat al-ghaflah, itu lupa. Ya itulah manusia itu memang al-insanu makhalaqata iwanisyan. Manusia tempat kesalahan dan kealfaan. Maka jangan kemudian membiasakan diri suka lupa, apalagi punya hutang dengan temannya. Maaf, saya lupa. Ya sih lupa, tidak ada yang lupa disengaja. Ya tapi kita harus istilahnya berpikir yang dalam ya. Saya punya hutang, saya punya ini gitu. Sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Saya sholat gitu, punya kewajiban, saya bekerja, bagaimana di waktu sela-sela kerja saya masih juga menjalankan perintahnya dan kemudian tidak melupakannya. Al-Isram, berbuat dosa, banyak perilaku yang bisa mengakibatkan dosa kita. Ayat Al-Quran kan menjelaskan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan Allah balas, sekecil apapun kejahatan Allah juga balas. Jadi berbuatlah kebaikan. Sikap ragu menerima kebenaran. Boleh jadi Islam yang kita yakini sampai saat ini tidak semuanya kita sebagai mahasiswa itu punya keyakinan bahwa Islam itu menjadi agama yang diridai oleh Allah, menjadi agama yang benar. Gitu. Keraguan-keraguan itu terjadi karena lemahnya iman kita. Lemahnya iman boleh jadi karena tidak mau belajar, tidak mau atau tidak mencintai ilmu, gitu ya. Makanya berilmulah supaya tidak menimbulkan keraguan dalam kebenaran. Bicara tentang kebenaran ini tentu adalah kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Dalam mencapai kebahagiaan itu ada nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan. Itu adalah al-amanah, artinya terpercaya. Jadi kita menjadi orang yang dapat percaya. Kejujuran menyebabkan seseorang dipercaya. Karena dipercaya maka ia menjadi manusia terpercaya. Pada pekan lalu ada pemahaman kita bahwa setiap manusia itu akan hancur kecuali manusia yang berilmu. Yang berilmu pun juga akan hancur kecuali mereka yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya pun juga akan hancur kecuali mereka yang amanah, itu jujur, ikhlas, itu beramal dengan keikhlasannya. Itu karena Allah SWT. Amanah, percaya, kejujuran menyebabkan seorang dipercaya. Karena dipercaya maka ia menjadi manusia terpercaya. Kemudian al-adalah yang artinya secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi harus berlaku adil. Jadi bagaimana tadi itu adil itu jangan bicara sama rata, tetapi adalah adil yang artinya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Saudara berkewajiban untuk membayar uang kuliah, tapi ada hak yang saudara dapatkan, di antaranya bagaimana saudara mendapatkan ilmu, mendengarkan, mengikuti perkuliahan. Satu contoh, ketika saudara tidak melakukan kewajiban, maka hak saudara untuk mengikuti perkuliahan terhambat. Gara-gara apa? Gara-gara karena kewajiban tidak terpenuhi. Jadi berlakulah adil. Selanjutnya al-huriyah yang artinya kebebasan.
Kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak yang dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat atau pembaruan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Di samping mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar. Secara hukum, kemerdekaan yang berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Ya, kebebasan. Saudara punya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Saudara bisa memilih mau kuliah di mana, tentunya itu adalah kebebasan yang saudara dapatkan. Dan syukur alhamdulillah saudara berada di tempat kampus yang tepat, yaitu Universitas Jaya Nusantara. Semoga tentunya ini menjadikan tempat saudara menuju kesuksesan ke depan. Amin. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dan kata lain dapat disebutkan bahwa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dilimpahkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan tersebut mustahil tanpa landasan agama. Agama disebut adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan oleh Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dan kata lain dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dilimpahkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan dimaksud termasuk mustahil tanpa landasan agama. Nah, ini untuk menggapai kebahagiaan baik dunia dan akhirat adalah kita beragama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah, agama yang mengisahkan Tuhan, hanya satu Tuhan, tentu agama Islam sendiri. Karena kalau kita melihat agama-agama yang lain itu, mereka ada punya Tuhan lebih daripada satu. Tapi kalau bicara tentang agama tauhidullah, tentu adalah agama yang esa yang tunggal, berarti Allah SWT. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kebahagiaan yang hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditetapkan Allah adalah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik, dan syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah dan tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. Kebahagiaan dalam Islam adalah mewujudkan kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam.
dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat taubat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah. Bersyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kebahagiaan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Nah, terus buzzer. Nah, ini sudah selesai materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa diterima oleh saudara sekalian dan mampu dipahaminya dengan baik. Ya, saudara, silakan. Ada yang mau bertanya? Cempaka mau tanya, Cempaka? Ya, Cempaka silakan. Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, kan Ya. penyakit hati itu kan dari beberapa hal ya Pak. Kalau Ya. misalnya kita kayak gimana ya, penyakit hati kita ini timbul atas perlakuan buruk seseorang terhadap kita nih, kan kayak kadang kita suka ngerasa sakit hati gitu sama perlakuan orang gitu, padahal mungkin bisa aja perlakuan kita juga bisa buat sakit hati orang tanpa kita ketahui. Itu gimana sih Pak untuk kita menghilangkan rasa penyakit hatinya gitu? Makasih ya Pak. Ya, oke. Terima kasih Cempaka pertanyaannya. Jadi kita harus membedakan dulu ya, Cempaka, antara sakit hati dan penyakit hati ya. Sakit hati dan penyakit hati. Boleh jadi ya, dalam pergaulan kita dengan teman kita ada kesalahpahaman yang menimbulkan saya sih yang benar loh ya, kok seperti itu ya sekarang perlakuannya terhadap saya. Padahal mohon maaf nih, dia itu kan kuliah juga sedikit banyak atas motivasi saya misalnya. Kok sekarang dia nggak deket ya dengan saya, seolah-olah dia menjauh ya, yang mengakibatkan boleh jadi ada sakit hati dalam diri kita. Menurut saya lupakan saja hal itu. Kalau kita bicara apa yang kita lakukan karena tauhidullah, karena lillahi ta'ala, maka tidak akan ada sakit-sakit itu. Kenapa? Saya kan membantu kamu bukan karena saya ingin dipuji, tapi karena saya ingin mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah. Ya, lupakan saja kebaikan kita, kesalahpahaman kita dengan teman kita, ataupun komunikasi yang tidak baik kepada orang yang selama ini dekat dengan kita, orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita bantu, kok ternyata sekarang justru tidak memihak kepada saya. Boleh jadi itu akan menimbulkan yang disebutkan sakit hati itu sendiri. Kalau bicara penyakit hati, boleh jadi ketika kita melihat, kamu kan sukses dulu karena saya bantu. Nah, maka timbul yang disebut penyakit hati. Di antaranya apa? Senang orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kalau temannya yang tadi itu dalam keterpurukan, kita senang. Tapi ketika orang lain tadi itu dalam kebahagiaan, kita susah. Itu yang disebut dengan penyakit hati tadi. Bisa jadi penyakit hati itu juga timbul dari sakit hati yang muncul di dalam diri kita. Dari itu, maka bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, tentu adalah perbaiki niat kita. Niat kita bukan karena manusia, tapi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ketika dia tidak menghargai kepada kita atas bantuan kita selama ini, karena niat kita kepada lillahi ta'ala, maka tidak perlu minta balasan. Kita pernah ngasih dia sesuatu, bantuan ataupun finansial tertentu, tapi dia kok melupakan kepada kita, maka lupakan juga. Karena apa? Dasar saya membantu adalah lillah, karena Allah SWT. Insya Allah penyakit hati diantaranya misalkan perilaku sombong, perilaku takabur, perilaku iri dengki, hasud, hasad, suka menfitnah, perilaku apapun yang ada di dalam hati kita,
penyakit-penyakit hati itu harus kita buang jauh-jauh dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan setelah itu, ketika niat kita benar, maka yang kita lanjutkan adalah cara yang kedua, bahwa benar-benar kemudian kita mampu untuk apa? Untuk memilih dan memilah kawan yang baik tadi itu. Oh iya, ternyata dia tanda kutip ya dengan saya. Maka pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa. Bagaimana nanti kebahagiaan itu diantaranya bagaimana kita memilih orang yang baik. Yang disebutkan dalam agama di situ orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan demikian, Cempaka, segala penyakit hati kita dan sakit hati kita terhadap siapapun akan mampu bisa terobati. Selain diantaranya itu bagaimana kita membaca Al-Quran, terus kemudian sholat malam, berpuasa dan sebagainya, itu bagian dari cara-cara untuk meminimalisir dari penyakit hati atau sakit hati. Bagaimana Cempaka? Makasih ya Pak buat sarannya. Soalnya kadang saya untuk kayak meminimalisir kayak itu, saya suka kayak menghindar gitu. Karena kalau misalnya saya menghindar, saya ngerasa kalau sakit hati saya ini lebih membaik gitu. Ya, oke. Ya, bisa juga. Tetapi dalam proses kita sebagai makhluk sosial, maka kita juga tidak boleh terus-terusan melakukan penghindaran. Ya, kalau namanya manusia kan tadi ya, ada manusia, kalau dia minta maaf, ya kita maafkan. Misalkan, maaf ya, selama ini perilaku saya kepada kamu seperti ini. Nah, itu boleh jadi ya sudahlah kita maafkan. Boleh jadi kita punya sikap waspada, mawas diri kalau nanti berteman dengan orang yang seperti ini, kita sudah punya pengalaman. Iya, Cempaka? Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Virenisia mau tanya? Tidak, Pak. Oke, Astari. Ya, Siti Zahra. Tidak, Pak. Siti Zahra, silakan. Siti Zahra, silakan. Kalau mau bertanya. Tidak. Iya, Ya, mana silakan. Ya, saya mau Siti. melanjutkan dari yang Cempaka tadi ya. Kalau misalnya kayak kita bermasalah dengan keluarga sendiri gitu di rumah, jadi karena sering berantem atau beda pendapat gitulah ya Pak. Terus kayak ingin menghindari pertengkaran itu dengan cara kayak ya udah saya ngalah ngekos gitu. Itu tuh bagaimana ya Pak? Ya, Siti Zahra, maka kita bicara tentang, apalagi bicara keluarga ya, keluarga sendiri, boleh jadi kakak ataupun adik, dalam satu hal pasti akan ada perbedaan pendapat. Intinya begini, misalkan Siti Zahra punya 3 saudara kandung, Siti Zahra sebagai anak terakhir, misalkan bontot gitu, kadang-kala buat kalah-kalahan misalkan oleh kakaknya gitu. Sehingga kita memahami ya sudah, untuk menghindari konflik ini supaya tidak membesar, maka saya menjauhkan diri dengan saya kos misalkan. Nah, solusi itu bisa saja secara instan, sepertinya bisa kita selesaikan ya, secara cepat bisa kita selesaikan. Tetapi kan tidak bisa secepat itu. Dalam arti kita akan terus bertemu dengan saudara kita, dan kita tidak boleh menghindar terhadap hal itu. Intinya begini, saya sarankan kepada Siti Zahra, dari 3 saudara kandung kita itu ibaratnya kita berasal dari buah, misalkan pohon mangga itu berbuah 3, ada saudara dan kakak-kakak saudara. Tumbuhnya pohon itu
menjadi matang atau tidak, atau layu dan sebagainya, tentu karena akar yang sama. Jadi kalau misalkan kita berbeda pendapat dengan saudara kita harus memahami kembali, kita ini berasal dari akar yang sama, yaitu ayah dan ibu yang sama. Perbedaan pendapat itu pasti akan terjadi. Maka bagaimana tetap kita memaafkannya. Jangan sampai kemudian kita menjauh terhadap dengan saudara kita. Alasan kita ingin tadi itu berusaha tidak sakit hati atau berusaha tidak menyakiti hati. Nah, maka dengan cara-cara yang dilakukan siti jarak itu boleh lagi secara instan rupanya bisa menghilangkan. Tapi karena ini terkait tentang keluarga dengan saudara, pasti akan bertemu, pasti akan sering berkomunikasi, apalagi bagaimana orang tua kita. Kalau kita kemudian pergi di rumah karena konflik sesuatu, saya yakin pasti ayah dan ibu kita akan bersedih melihat hal itu. Maka daripada menambahkan kesedihan terhadap hal itu, lebih baik kita memahami begini, ya sudah, dari akar yang sama ini ada beda-beda ya cara berpikirnya. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Memang Allah sudah menentukan terhadap hal itu. Tapi bagaimana kita, yang terpenting adalah untuk tetap hidup rukun, damai, saling memaafkan. Jangan kemudian nanti dengan cara-cara, ya sudah, kalau memang ini tidak bisa diselesaikan, lebih baik saya kakak yang keluar dari rumah atau saya yang keluar. Tidak, itu bukan solusi. Itu justru menambah masalah. Apa masalahnya tadi? Yaitu kembali kepada orang tua kita. Bagaimana sedihnya orang tua kita yang telah membesarkan kita, gara-gara kita sudah besar, sudah memahami sesuatu, kemudian bermasalah. Yang penting saya yakin berantemnya keluarga itu sudah kebanyakan orang juga seperti itu. Tetapi kita saling memaafkan. Kalau kita sebagai kakak, maka jadi kakaklah yang baik, memberikan teladan kepada adik-adiknya. Sebagai adik, bagaimana kita menjadi adik juga yang memahami, oh iya, kakak mungkin maunya itu seperti ini. Kita hormati karena kakak yang lahir duluan. Boleh jadi punya pengalaman hidup yang duluan. Walaupun kita pintar, kakak kita tidak kuliah, kakak itu tetap sebagai kakak kita yang harus kita hormati, yang harus kita taati akan apa ide-idenya, walaupun boleh jadi berseberangan dengan kita. Tetapi kita sebagai mahasiswa tentu berpikir yang lebih pintar lagi untuk menolak pemahaman-pemahaman yang berbeda itu bagaimana caranya. Di antaranya yaitu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Oke, Siti Jara, mungkin itu yang Bapak saya sampaikan terhadap pendapatnya. Ada lagi? Iya, Silakan. baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya absen ya. Saya mau bertanya, Silakan. Pak. Ya, silakan. Ya. Iya, Pak. Tadi kan Bapak ada bahas perihal sifat sombong ya, Pak ya. Saya mau tanya, kenapa ya Pak orang sombong tuh suka nggak sadar gitu kalau dia tuh udah berbuat sombong ke orang lain, sampai mungkin karena sifatnya itu jadi dia tuh kayak menyakiti orang lain gitu. Padahal ya kalau kita lihat orangnya itu kayak agamanya bagus gitu, pasti kan dia mengerti gitu kalau sifat sombong itu sifat yang tidak baik dalam agamanya gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi namanya siapa ya? Mohon izin. Siapa namanya? Tidak, Pak. Yang barusan bertanya. Oh iya, Nida. Ini ya, Allah itu menguji kepada setiap hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ujian mahasiswa dengan ujian anak sekolah tentu berbeda. Ujian orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu juga berbeda. Ujian orang yang beragama dengan yang tidak beragama juga berbeda. Ketika orang yang sudah beragama, memahami agama, ternyata kok dia kok tidak sesuai dengan agama yang dia ajarkan, yang dipahami selama ini. Padahal dia kan kenal agama. Ya, itu Allah uji dengan ilmu agama yang dimiliki, ternyata dia tidak amanah terhadap hal itu. Tadi kan ada perintahnya bagaimana amanah, dapat dipercaya, bagaimana adalah berlaku adil. Ya,
penyakit-penyakit sombong itu juga karena penyakit yang ujian kepada dia. Seseorang misalkan ahli di bidang agama, sebut saja pendakwah atau dai, karena dia sering diundang di televisi, di masyarakat, itu boleh jadi akan tumbuh yang disebut itu sikap sombong. Dan kesombongan itu dia pahami, dia tidak sadar ada perubahan-perubahan dalam dirinya. Misalkan Nida dulu punya teman biasa-biasa aja, sekarang sudah karirnya meningkat, jadi manajer sebagainya, sekarang tidak mengenali kita misalkan. Hal itu bisa terjadi. Terjadinya kenapa? Karena terhadap kedudukan yang dia miliki. Tetapi kalau dia kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah SWT, harusnya tidak terjadi. Dia menyadar bahwa itu adalah hal yang dilarang. Apabila ada kejadian seperti yang dijelaskan oleh Nida tadi, maka kita wajib untuk mengingatkan, walaupun dia boleh jadi secara agamanya lebih pintar, kedudukannya lebih pintar. Kan Islam mengajarkan kepada kita, marra'a minkum mungkaran falyughayyir. Apabila engkau melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah. Jadi dulu teman dekat kok kemudian sekarang berlaku ini, ingatkan mereka. Dengan cara apa? Apabila kita punya kekuasaan, maka kita ingatkan dengan kekuasaan kita. Kalau dia anak buah kita, kan berarti kita memberikan pemahaman kepada anak buah, karyawan kita. Oh, jangan seperti ini ya, gitu. Tetapi apabila kita tidak punya kekuasaan, maka bisa mencegahnya dengan lesan kita, bicara dengan cara yang halus. Mohon maaf, dulu kamu kan seperti ini. Kok sekarang kelihatannya nampak saya lihat kok berbeda. Ingatkan dengan yang namanya lesan kita. Nggak mau juga lesan kita nggak mampu untuk mengingatkan, maka dengan hati kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau berikan petunjuk jalan yang benar kepada sahabatku yang paham agama, kok dia tidak mengerjakan secara benar. Kita doakan. Jadi seperti itu. Makanya pentingnya bagaimana kita selalu istighfar ya. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Perilaku kita kadang-kala kita tidak sadar kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, berbuat yang istilahnya tidak disukai orang, itu bisa jadi terjadi. Maka kita beristighfarlah kepada Allah, semoga Allah selalu menunjukkan jalan kepada kita, jadi manusia-manusia yang diampuni oleh Allah. Itu ya, Nida, bagaimana? Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang saya absen. Sebelum saya absen, mungkin masih ada pertanyaan, boleh loh. Silakan. Jadi, saudara sekalian, pekan depan kita sudah kuliah online, dan di mana dalam perkuliahan tersebut ada yang namanya kuis dan forum yang harus kita kerjakan. Oke, sekarang saya absen dulu. Septi Olivera, coba Yudit mau bertanya? Ya Bapak, saya izin bertanya ya Pak. Ya silakan. Kadang kan ada orang yang udah doanya bersungguh-sungguh, terus ibadahnya juga oke, sholat sunnah segala macam, tapi saat dia mau mencapai goalsnya itu selalu aja failed, gagal mulu, sedangkan dia melihat teman-temannya itu kayak, wah mudah banget nih, terus dari situ dia tumbuh rasa pesimis, terus kadang suka menyalahkan diri sendiri. Gimana sih Pak cara menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Yudit. Tadi kalau kita pahami apa yang Bapak sampaikan tadi, itu ada ana inda dhanni abdi. Allah selalu bersama dengan sangkaan hambanya. Jadi Yudit, ada orang yang sudah maksimal doanya, dekatnya kepada Allah SWT luar biasa, tapi kenapa pada waktu menuju puncaknya ternyata Allah mengagalkannya, tidak seperti orang lain. Tapi tetap kita, apa yang kita lakukan? Ana inda dhanni abdi bi. Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Jangan kemudian menyangka Allah
nggak baik ya dengan saya sudah berdoa, saya sudah sholat malam, saya sudah seperti ini. Ternyata sampai saat ini Allah belum mengabulkan doa saya. Tidak, kita tetap terus berusaha. Intinya dalam agama itu gini, apa yang baik menurut kita belum tentu loh baik menurut Allah SWT. Tapi kalau yang baik menurut Allah SWT, insya Allah pasti baik untuk kita, Yudit. Jadi kalau belum mencapai puncak God itu sendiri, maka kita tidak usah pesimis, terus kita optimis, terus menggapai. Kenapa? Karena kebaikan atas dasar pemahaman kita belum tentu baik menurut Allah SWT. Tetapi baik menurut Allah, yakinlah pasti itu kebaikan untuk kita. Jadi saat ini belum dikabulkan, terus kita berdoa sampai akhir hayat kita. Jangan berhenti untuk terus berharap kepada Allah. Gimana Yudit? Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang saya absen ya. Dilihat apakah kelihatan absennya? Kelihatan Pak. Oke, Sefira Kurniawati ada? Pak. Oke, Nida Nafisah. Hadir, Pak. Rangga Hairudanu Aldama. Oke, Hadir. Lisa Novia. Lisa Novia. Nggak hadir ya. Kemudian Ana Rohmayanti. Hadir Pak. Nia Ayu Safitri. Hadir, Pak. Khairatun Ihsan. Hadir Pak. Diva Isah Nabilah. Hadir Pak. Sabikah Fitriani. Hadir, Pak. Putri Nadriah. Hadir, Pak. Karisma Tri Atmanjani. Karisma Tri Atmanjani. Cindy Antika. Hadir Pak. Erna Dwi Astuti. Hadir Pak. Tawafani Romadona. Hadir Pak. Anissa Maria. Hadir Pak. Haikal Hakim. Hadir, Pak. Putri Dewa Hadir Pak. Anggia. Hadir Pak. Siti Jahra Basalamah. Hadir, Pak. Natasha Eka Damayanti. Hadir Pak. Zahira Mutiara Sani. Hadir, Pak. Reva Ridila. Reva hadir Pak. Suci Apriliana Putri. Hadir Pak. Siva Farihah. Hadir, Pak. Firenisa Abelia Khairunada. Firanisca hadir Pak. Maulid Sahron. Hadir, Pak. Ramadhani. Hadir, Pak. Cempaka Arya Safitri. Hadir Pak. Yudit Septi Olivera. Hadir Pak. Astari Kodrat Susana. Hadir Pak. Nur Cahaya Gandasari. Hadir, Pak. Siti Jahrah. Siti Zahira hadir Pak. Ninda Junita. Hadir Pak. Marisa. Hadir, Pak. Nur Elisa. Hadir Pak. Meidatul Umaroh. Hadir, Pak. Raihan Linggar Saputra. Hadir, Pak. Miranda Jelina. Iya Pak, hadir Miranda. Gendis Raya. Hadir, Pak. Siapa yang belum diabsen? Bapak maaf, Karisma Triatmanjani hadir ya Pak. Tadi lagi di jalan. Sebentar. Lisa Novia.
Karismatri, ya ada ya. Iya, makasih ya Pak. Ya. Kemudian udah oke. Sudah absen. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sudah saya absen. Kita ketemu lagi pada pekan depan dalam kuliah online. Jadi ada kuis dan forum yang ditanggapi ya. Terus kemudian jangan lupa tugas besar satunya kalau sudah selesai dikirim saja. Lebih cepat, lebih baik, dan mengirim nih, pada 10 pertama akan saya berikan poin bagi yang mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berikan ilmu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat istirahat.